Shalom sahabat pemenang. Amsal 24 ayat 3 dan 4 berkata, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Penulis Amsal yaitu Salomo memberikan nasihat berharga kepada semua orang percaya agar kita menggunakan hidup ini dengan benar. Alasan memberi nasihat ini karena banyak orang yang menggunakan hidupnya untuk sesuatu yang sia-sia, bahkan yang merugikan orang lain. Di ayat yang kedua berkata, mereka memikirkan penindasan, bibir mereka membicarakan bencana. Bagaimana caranya agar kita dapat menggunakan hidup ini dengan benar? Salomo menggambarkannya seperti orang membangun rumah. Rumah ini bukan rumah sembarangan, rumah yang asal jadi, atau rumah-rumahan, tapi rumah yang kuat dan indah serta artistik. Mengapa? Karena rumah ini dibuat dengan hikmat. Rumah ini dibangun oleh seorang arsitek yang handal. Kekuatan rumah ini dapat dijamin oleh sang arsitek. Badai sebesar apapun, banjir sekuat apapun menerpanya, bangunan ini kuat menghadapinya. Ada istilah berkata, di balik sebuah rumah yang indah ada seorang arsitek yang hebat. Bagaimana agar kita dapat menggunakan hidup ini dengan benar? Pertama, apabila kita menyerahkan hidup kita dibangun oleh sang arsitek yang agung, yaitu Tuhan. Marilah kita mengizinkan Tuhan membangun hidup kita seperti yang Dia mau. Dengan demikian hidup kita ini akan menjadi indah dan nama Tuhan dipermuliakan. Karena di balik keindahan hidup kita ada Tuhan di sana yang namanya akan dipermuliakan. Kedua, apabila kita mengisi hidup kita ini dengan perabot berharga dan menarik. Ayat 4, dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda berharga dan menarik. Kalau kita pernah melihat rumah yang mewah, di sana kita melihat perabot yang mewah, serba luks, lemari, sofa, televisi, kulkas, dan lain sebagainya. Ruangan yang diisi perabot-perabot akan memperindah suasana dalam rumah itu. Perabot itu penting di dalam rumah. Sebab rumah dan perabot itu seperti dua sisi mata uang. Hal ini menjelaskan bahwa identitas diri dan perbuatan Kristen ibarat dua sisi mata uang. Kita sudah menjadi orang Kristen. Identitas kita anak-anak Tuhan. Kita sudah ditebus oleh darah Kristus yang mahal. Bangunan hidup kekristenan kita sudah didirikan Tuhan. Sekarang kita perlu mengisi perabot-perabot berharga di dalam ruangan hidup kita ini. Apakah perabot-perabot itu? Perabot-perabot berharga apakah itu? Pertama, kebenaran Allah. Kita harus hidup di dalam kebenaran Allah. Kita perlu mengisi hidup kita dengan firman Tuhan yang akan memproses hidup kita menjadi bejana yang indah. Kedua, sifat dan karakter Kristus. Apakah sifat dan karakter Kristus itu? Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, di sana dikatakan, buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini adalah sifat dan karakter Kristus. Yang ketiga, karunia roh. Karunia roh itu adalah potensi yang diberikan Tuhan di dalam hidup kita dan perlu kita kembangkan agar itu dapat bermanfaat untuk banyak orang. Inilah yang akan menopang kita untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Sahabat pemenang, jadilah orang Kristen yang berkarakter Kristus dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.